Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Karisa Faras Yufi, NIM 022, kelas Psikologi 5A, mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja Berkebutuhan Khusus, dengan dosen pengampu Ibu Hajah Siti Hikmah, SPD MSI. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Penanganan Psikologis pada Anak Remaja Berkebutuhan Khusus yang mengalami hambatan komunikasi atensi autisme. Sebelum masuk ke penanganan, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum autisme. Gambaran umum autisme. Autisme merupakan gangguan perkembangan anak yang dapat terjadi karena beberapa hal, baik dari faktor internal maupun eksternal. Hal tersebut seperti gangguan pada sistem saraf pusat, virus yang ditularkan melalui ibu kepada janin, lingkungan yang terkontaminasi zat beracun, maupun karena faktor keturunan atau herediter. Hal tersebut mengakibatkan gangguan pada otak yang berpengaruh pada proses berinteraksi, komunikasi, dan juga perilaku. Gangguan tersebut akhirnya dapat mengakibatkan cara berpikir yang dikendalikan oleh kebutuhan personal, merespon dunia berdasarkan harapannya sendiri, menolak realitas, juga keasikan yang ekstrim akan pikiran dan fantasinya. Selanjutnya yang kedua, ada penanganan psikologis anak remaja berkebutuhan khusus dengan hambatan komunikasi atensi autisme. Yang pertama, ada penanganan yang dapat dilakukan oleh orang tua dan keluarga. Ada 5 hal. Yang pertama yaitu mengkonsultasikan kepada tenaga ahli seperti dokter, psikolog, atau tenaga pengajar. Hal ini dikarenakan agar mendapatkan informasi, diagnosa, dan perekomendasian untuk penanganan yang lebih lanjut. Kemudian yang kedua yaitu memasukkan anak ke sekolah yang sesuai dan kembangkan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, melibatkan anak dengan aktivitas-aktivitas sederhana di rumah, seperti mencuci piring, menyiram tanaman, melipat pakaian, menyapu, dan hal-hal lain yang sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, yaitu menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya seperti alat bantu belajar, ruangan yang nyaman agar dapat bergerak bebas, dan yang lain-lain. Dan yang kelima, untuk menentukan pendidikan anak, itu harus berpatok pada tingkat intelijensi dan juga gejala autisnya. Hal ini dikarenakan bahwa setiap anak autis memiliki tingkat intelijensi dan gejala yang berbeda-beda. Selanjutnya ada terapi yang dapat dilakukan. Yang pertama ada okupasi terapi. Okupasi terapi merupakan suatu terapi penyembuhan dengan cara menambah kesibukan atau pekerjaan. Dalam pendekatan ini perlu cara tersendiri dengan memperhatikan karakteristik pada masing-masing anak. Terapi ini tidak sebatas aktivitas fisik, namun juga berisi pengembangan kemampuan intelektual, sosial, emosional, juga kreativitas. Hal ini bertujuan untuk mengalihkan perhatian dalam mencegah terjadinya neurosis. Neurosis sendiri merupakan kegagalan dalam pemecahan masalah atau tuntutan masyarakat yang mengganggu penyesuaian diri individu. Okupasi terapi juga memiliki beberapa bentuk latihan. Yang pertama, latihan mereaksi, seperti mengambil nama terapis. Kemudian yang kedua, latihan kebiasaan gerak, seperti berjalan pada garis lurus. Yang ketiga, latihan motorik kasar, seperti berjalan bebas tanpa bantuan. Dan yang keempat, latihan keseimbangan seperti berjalan perlahan pada papan titian. Yang kedua, terapi perilaku. Terapi perilaku ini berusaha memberikan perubahan pada anak-anak autisme melalui pengurangan perilaku yang berlebihan dan menambah perilaku yang kurang atau belum ada. Dalam teori perilaku ini, berfokus terhadap penanganan yang terletak pada pemberian reinforcement positif setiap anak merespon benar sesuai dengan instruksi yang diberikan. Dan juga, dalam terapi ini tidak ada punishment. Jika anak-anak bereaksi negatif atau tidak sesuai instruksi, maka ia tidak akan mendapatkan reinforcement positif atau reward tersebut.
Dan tujuan dari penanganan ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan anak terhadap aturan, yang mana pada umumnya jika terapi ini dilakukan secara intensif, rutin, dan konsisten pada usia dini, maka akan memberikan hasil yang signifikan. Yang ketiga, terapi bermain. Menurut Harlock 2004, mengatakan bahwa bermain merupakan kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Melalui bermain, pertumbuhan dan perkembangan fisik anak juga dapat dilihat. Secara tidak sadar, anak akan menemukan sikap tubuh yang baik, melatih kekuatan otot, keseimbangan, juga melatih motoriknya. Adapun ruang lingkup terapi bermain bagi anak autis. Yang pertama, bermain yang berhubungan dengan latihan sensori motorik, seperti latihan untuk pengembangan fungsi mata, telinga, dan latihan otot. Contohnya, bermain dokter-dokteran, plastisin, berjalan pada tali, maupun melempar dan menendang bola. Yang kedua, ada bermain untuk memperluas imajinasi, kreasi, ekspresi, kemampuan pemecahan masalah, dan menumbuhkan rasa percaya diri. Contohnya, permainan puzzle, mewarnai, dan menggambar. Kemudian yang ketiga, bermain simbol seperti permainan mendaki, naik turun tangga, dan melukis jari. Dan yang keempat, pengembangan sosialisasi dan komunikasi, seperti bermain di bak pasir dan bermain Lego yang diawali dari bersama keluarga dan saudara. Yang keempat, ada terapi wicara. Hampir seluruh anak yang terdiagnosis autisme memiliki hambatan dalam berbicara dan berbahasa, dan biasanya hal tersebut sangat menonjol. Juga, tak jarang dari mereka yang sangat kurang pada bagian kemampuan berbicaranya. Terkadang pula, kemampuan bicaranya tersebut sudah memadai, namun mereka sulit untuk memakai kemampuan berbicaranya itu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Maka itu, terapi wicara ini sangat diperlukan, salah satunya dengan encoding, yaitu merupakan kemampuan mempergunakan organ untuk berbicara, baik menggerakkan tangan maupun bagian tubuh lainnya, serta ekspresi wajah. Yang kelima, ada terapi senam otak. Senam otak merupakan serangkaian gerakan yang sederhana dan menyenangkan, digunakan untuk memadukan semua bagian otak. Hal ini berfungsi dalam meningkatkan kemampuan belajar, membangun harga diri, dan rasa kebersamaan. Rangkaian kegiatan tersebut sesuai untuk semua orang, dan hal ini berguna bagi individu dalam mempersiapkan penyesuaian kehidupan sehari-harinya. Berdasarkan hasil penelitian Desiningrum tahun 2012, mengatakan bahwa senam otak bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif terapi bagi anak autis dengan low kategori tanpa gangguan hiperaktivitas. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian terhadap anak-anak autis SLB Negeri Semarang yang menunjukkan bahwa ada perbedaan skor pretest dan posttest yang cukup signifikan, di mana didapatkan hasil bahwa penerapan model terapi senam otak sesuai untuk anak autis dalam upaya meningkatkan kemampuan kognitifnya. Sekian presentasi dari saya, semoga memberikan banyak manfaat dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.